Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel ini, dan hari ini kita akan belajar tentang Canva lagi. Jadi di dalam Canva itu banyak sekali desain, baik itu template, foto, elemen, video, background dan sebagainya yang bisa kita pakai untuk mempercantik desain kita. Nah, banyak yang tidak tahu bagaimana cara mencari keyword atau kata kunci di Canva, sehingga muncul desain-desain yang cantik itu. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan keyword yang pastinya unik banget, yang bisa dipakai untuk teman-teman untuk desain konten pembelajaran ataupun video pembelajaran ataupun untuk thumbnail YouTube dan sebagainya. Nah, apa saja 10 kata kunci terbaik di Canva untuk desain pembelajaran? Kali ini saya punya 10 recommended keyword yang bisa kita pakai. Yang pertama, kita masuk di foto ya. Jadi tidak masuk di elemen, dan di elemen juga banyak, tapi kita akan masuk di keyword di foto ya. Yang pertama adalah paper tip ya, paper tip. Nah, ini seperti kayak desain. Nanti ketika kita ketikkan di sheet, maka akan muncul semua tema tentang paper tip. Paper tip ini tentang kertas ya. Ini kan bisa dipakai untuk membuat video ataupun untuk konten pembelajaran, dan ini cantik-cantik sekali ya. Saya pakai yang kertas ini ya, biar nanti anak-anak itu tertarik, atau bisa kita mengganti dengan model yang lain. Misalnya kayak gini, bisa kita tambahkan, ini bisa kita taruh di belakang, tinggal tempel-tempel aja. Itu banyak sekali ya, dan di bawahnya juga masih banyak. Kita bisa memvariasikannya, dan ini bisa untuk di belakang, di depan ya, dan bisa kita kecilkan ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita mau mengecilkan yang ini ya, bisa ya, nanti bisa kita kecilkan, terus bisa kita kasih tulisan di atasnya. Kemudian yang kedua adalah pen stroke ya. Kita ketikkan di sini pen stroke. Nah, akan banyak sekali cantik ya, kayak semacam pen untuk melukis cat air gitu ya, yang kita bisa pakai untuk tulisan atau mempercantik desain atau video kita. Dan ini banyak sekali ya, kita tinggal taruh aja di sini, atau kita cari yang lainnya ya. Ini juga bisa kita pakai untuk menggantikan ya. Kita bisa kecilin sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa tumpuk-tumpuk ya, jadi tinggal kreativitas dari teman-teman semua. Juga bisa untuk background dan sebagainya. Namanya kata kuncinya adalah pen stroke ya. Ada lope-lope ya, ada lope-lope kecil ini ya, ada lope-lope. Nah, kita taruh ya di sini, misalnya kita kecilin, kita tambahin, jadi desain kita tidak itu saja ya, tapi bisa lebih variatif. Nah, ini ada banyak sekali. Ini keren banget, recommended banget ya. Kemudian selanjutnya adalah ribbed paper ya, ribbed paper. Nah, ini masih sama tentang kertas juga, karena biasanya untuk bapak ibu guru akan lebih senang menggunakan yang kayak gini ya, bisa kita pakai. Atau ini tentang peta, jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk membuat desain ya. Ini kita unik, bakal cantik banget ya desain-desain yang kita buat. Dan ini variasinya bisa jutaan, ada banyak banget ya. Kita tinggal ekspor aja. Jadi Canva itu sudah menyediakan banyak sekali desain. Terkadang kita tidak tahu keywordnya tuh apa, untuk misalnya mencari tema ini gitu, kita tidak tahu kata kuncinya, ya nggak akan muncul gitu ya. Dan biasanya pakainya bahasa Inggris. Nah, ini keren, pokoknya kita bisa bikin
yang keren banget. Kemudian brush stroke ya, brush stroke. Nah ini juga ya untuk pelajaran seni rupa, nggak harus seni rupa juga sih, untuk bahasa Indonesia juga bisa kita pakai, sehingga nanti anak-anak tuh apa lihatnya tuh seneng gitu ya, gurunya up to date banget nih gitu kan. Ataupun tidak hanya itu ya, bisa untuk desain untuk iklan, untuk produk dan sebagainya. Kita tinggal cari aja di sini yang sesuai dengan tema kita. Kemudian selanjutnya adalah Polaroid. Nah, Polaroid. Nah, ini kayak semacam foto-foto seperti ini ya, dan ini tuh bisa kita kasih foto beneran di atasnya ya. Kita tinggal memanfaatkan elemen, kemudian frame. Nah, kita bisa taruh di sini. Misalnya saya mau pakai yang ini misalnya. Nah, kita taruh di atas foto ini ya, kayak gini. Terus habis itu kita cari upload foto yang akan kita masukkan. Nah, misalnya saya mau cari foto yang ada di PC saya ya. Misalnya apa ya? Nah, misalnya saya hanya tidak menyimpan banyak foto ya, hanya beberapa foto yang penting-penting aja yang saya taruh di sini. Nah, kan oke, kok tidak masuk ya. Kita cari lagi foto yang akan kita gunakan, kita open. Nah, kan masuk, dan kita masukkan foto ini ke dalam sini. Nah, kan. Nah, ini kita bisa pakai banyak foto, misalnya temanya tentang binatang. Nah, ini ada sapi, ada kerbau dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa membuat kreativitas yang lebih tahu, misalnya gambarnya sama juga nanti kita bisa copy aja gitu ya, copy biar nggak usah naruh frame-frame lagi, dan ini bisa kita putar sesuai dengan bentuknya biar mengikuti gitu ya. Terus tinggal copy paste lagi, taruh lagi di sini, diputar. Nah, dan nanti ini bagus sih menurut saya untuk biar anak tuh nanti enggak sesuai dengan tema kita. Misalnya temanya adalah tentang tanaman, kita bisa naruh foto-foto tanaman. Jadi dari konten itu anak-anak bisa dapat selain materi juga langsung gambar nyata ya. Nah, seperti ini. Kita paste satu lagi ya, nah tinggal diputar-putar aja, seperti itu caranya, gampang banget ya. Dan juga ternyata ada banyak sekali tema dari Polaroid ya, ada yang foto digantung, ada yang seperti ini ya, tinggal kita butuhnya yang mana, tinggal kreasi dari kita. Nah, itu udah banyak banget ya, jadi kita bisa bikin desain yang cantik tapi nggak ribet gitu ya. Nah, selanjutnya Polaroid ada gold metallic ya. Oh, ini ada tape ya, kita ketikkan dulu di sini tape ya. Nah, ini juga bisa tentang yang klasik-klasik ya, untuk pelajaran seni musik misalnya, ataupun untuk iklan ya. Kita bisa pakai ini gemes ya saya lihatnya ya. Nah, tinggal di up aja. Selanjutnya ada washi tape ya, washi tape. Nah, ini juga masih tentang ini juga ya, bisa kita compare, kita tumpuk-tumpuk desainnya, nah, dan sebagainya. Kemudian turn paper ya. Oke, wah ini juga dan bisa kita pakai juga kertas-kertas, lipatan kertas ya, bisa dipakai untuk untuk ini foto, untuk background, ataupun untuk mempercantik ya. Ada buku ya,
dah, oke, dan lain sebagainya ya, sesuai dengan minat kita ada di mana. Kemudian ada gold, metallic, and brass. Ini gabungan ya, gold, metallic, and brass. Ini untuk desain yang kayak mewah glamor gitu ya. Oh, di foto ya, foto gold, metallic, and stroke brass. Nah, wah, ini bisa untuk kesannya tuh kayak desain kita tuh kayak mewah gitu ya. Kita bisa pakai juga untuk jualan produk-produk mewah ya. Bisa pakai ini, dan ini tuh bisa ditransparasi. Misalnya kita butuh untuk lebih lebih transparan gitu, itu bisa tinggal di ketik ini, klik ini transparansi, terus digeser-geser, dia akan sedikit kayak memudar gitu. Dan juga bisa dikecilin juga ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini udah banyak sekali. Jadi tidak sabar kan untuk bikin desain. Jadi sekarang udah nggak ada alasan lagi untuk males bikin konten pembelajaran seperti itu. Selanjutnya ada satu lagi ya, yang gold, ini yang silver ya, yang silver, metallic, and stroke brush. Nah, ini lebih warnanya ke silver ya. Nah, oke, nah ini juga ya bisa dipakai ya. Minta dipakai sini, saya bisa diganti, bisa dikecilin ya. Kemudian bisa juga yang ini, dan ini bisa dikomparasikan dengan elemen, dengan teks, audio, video, ataupun background yang sudah disediakan oleh Canva. So gampang banget kan tutorialnya. Nah, sekarang kalian bisa membuat desain dengan menggunakan foto-foto yang unik dan akan mempercantik desain kamu, terutama untuk desain pembelajaran ataupun selebihnya untuk desain apapun juga bisa. Nah, demikian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe di channel ini karena nantinya akan membuat saya bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial. Dan jika kalian ada pertanyaan tentang Bu, kalau keyword temanya ini apa ya, nah kalian bisa mengetikkan di kolom komentar. Terima kasih for watching and see you next time and the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.